suka nggak suka, ya memang terpaksa sekali. Ya. Kebijakan pemerintah ini adalah kebijakan yang sangat terpaksa harus diberikan prioritas kepada angkutan penumpang. Tapi kalau pabriknya juga tutup, apa ya dampaknya ya? Secara signifikan mungkin nggak terlalu signifikan dampak anunya itu nggak terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Kesempatan hari ini cukup menarik di event muat.com ini terkait sama batasan angkutan saat libur Lebaran 2025 ini. Ini memang topik bahasan setiap tahun pasti ada. Dan situasi kondisinya berbeda-beda, karena kadang-kadang rentan waktunya yang berbeda. Tahun ini muncul SKB 3 Menteri yang kita akan diskusikan dengan salah satu narasumber dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang cukup familiar di teman-teman Jawa Timur, sudah hadir tengah kita. Selamat datang Pak Arjani. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak? Alhamdulillah, sehat Pak Iko. Pak Arjani adalah Kepala UPT LLAJ Surabaya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Ini teman-teman asosiasi, teman-teman pelaku usaha yang terkait sama muat kemana saja, pasti mencari referensinya di beliau. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak yang lagi banyak dipertanyakan di teman-teman, karena isu-isu ini kemarin sempat diwarnai dengan adanya demonstrasi dari satu kelompok asosiasi, dan kita melihat situasi kondisinya kadang-kadang mispersepsi yang terjadi di lapangan dengan regulasi yang diterapkan, gitu ya Pak ya? Yeah. Jadi menurut Pak Arjani ini apa yang membelakangi terbitnya SKB 3 Menteri ini, dan tujuan utama dari operasi pembatasan ini khususnya truk yang sumbu 3 ini di arus mudik yang tahun 2026 ini Pak. Terima kasih Pak Iko. Selamat sore rekan-rekan dari muat-muat dan anggota, mungkin juga member-member yang lainnya juga. Perlu kami jelaskan bahwa kegiatan mudik kita tiap tahun menjelang Lebaran itu adalah kegiatan tradisional yang terbesar secara mungkin internasional ya. Yeah. Mobilisasi masyarakat yang bersama-sama pada waktu yang hampir berdekatan, bersama-sama dengan jumlah penduduk kita kurang lebih 200 juta orang, di mana ketika menjelang Lebaran ini mereka harus pulang kampung, harus sungkem kepada keluarga. Ini tradisi yang budaya yang turun-menurun yang tidak bisa kita hindari sebagai orang Timur, ya kan. Di sisi lain, walaupun sudah ada perkembangan teknologi, adanya video call, adanya medsos, tapi tetap tidak mengurangi orang untuk berpergian, untuk melaksanakan mudik. Nah, di sisi lain, kita pahami ketika kegiatan mudik ini arus pergerakan terutama di pusat kota, terutama di Jakarta dalam hal ini, kota besar, Jakarta, Semarang, Surabaya itu menjadi sangat tinggi sekali. Mobilisasi orang dan barang. Nah, karena kita pahami, seringkali karena mobilisasi sedemikian besar, timbullah kemacetan-kemacetan yang demikian padat di banyak ruas jalan-jalan utama dan di jalan tol. Dengan demikian, pemerintah membuat kebijakan namanya manajemen transportasi atau pengaturan transportasi dengan lebih memprioritaskan manusianya atau penumpangnya. Iya. Angkutan penumpang. Angkutan penumpang. Bukan angkutan barangnya. Bukan angkutan barangnya. Harus dipilih itu. Suka nggak suka, ya memang terpaksa sekali. Yeah. Kebijakan pemerintah ini adalah kebijakan yang sangat terpaksa harus diberikan prioritas kepada angkutan penumpang. Di dalam penumpang itu kalau macet di dalam kendaraan, misalnya bawa anak kecil, butuh air panas, butuh ke toilet, ini kan nggak bisa ditunda hal seperti ini. Kalau macetnya 4 jam, 5 jam, bahkan mungkin 12 jam, lah ini kan menjadi sesuatu yang nggak bisa ditolerir. Betul. Nah, ini yang menjadi latar belakang kita.
Kalau barang mandek 12 jam, barang nggak akan busuk. Kalau kecuali barang-barang tertentu, masih bisa lah ada toleransi. Tapi kalau orang, mohon maaf, kebelet pipis, atau mungkin anak bayi butuh air panas, butuh minum susu, susunya nggak ada, beli di tol nggak ada, toko nggak ada, apa segala macam. Ini yang menjadi latar belakang kita, bagaimana pemerintah pro kepada, mohon maaf, memprioritaskan dulu angkutan penumpang dibandingkan angkutan barang. Mungkin demikian Pak, terkait latar belakang utamanya. Jadi surat keputusan bersama 3 menteri ini ada dasar situasionalnya. Dan ini harus dipahami semuanya. Memang cuma ada beberapa hal yang menarik pemahaman tentang larangan dan batasan nih Pak. Nah ini gimana Pak Arjani? Kadang-kadang teman-teman tuh menganggap ini, oh ini larangan, kayak gitu. Padahal itu hanya batasan. Gimana Pak? Jadi di dalam SKB tersebut dicantumkan kata-kata pembatasan, bukan pelarangan. Bukan pelarangan. Ini perlu digarisbawahi, ini bukan pelarangan. Pembatasan. Jadi pembatasan itu memang dicantumkan mulai kapan dibatasi sampai kapan. Idealnya memang tidak beroperasi sama sekali, tapi kita menyadari bahwa pembatasan itu artinya adalah mereka masih bisa jalan kok dengan situasi misalnya ketika lalu lintas sudah mulai kosong, ya bisa jalan lah sebentar sampai mana. Kedua, tidak seluruh jalan itu dilarang semua atau dibatasi semua, namanya batasi, jadi hanya terbatas, yang dilarangnya itu terbatas, prosentasenya ini terbatas. Di ruas tertentu saja? Di ruas tertentu, di jalan tol, dan di koridor utama yang secara nasional dibatasi. Mungkin itu Pak. Kalau di jalan-jalan lain masih bisa. Kemudian alternatif misalnya kendaraannya juga yang ditentukan, kalau di atas 3 atau lebih nggak boleh, berarti sumbunya sumbu yang kecil-kecil atau kendaraannya lebih kecil-kecil. Kenapa sumbu 3 dilarang? Karena sumbu 3 ini rata-rata namanya kita nyebutnya tronton ya. Gajah-gajah. Itu muatannya pasti berat, kemudian dia beresiko tinggi, karena kalau ngerem ya angel, sehingga ketika berjalan, dia kadang-kadang kalau di tempat kemacetan macet, malah bikin macet, karena orang lain bisa gerak, simulasi geraknya dia, itu kalau kita nginjak gas itu nggak bisa langsung berhenti berjalan, atau kalau berhenti juga lebih sulit. Sehingga dia harus pelan-pelan. Lah beda dengan mobil kecil. Ini yang menjadi latar belakang. Pergerakannya. Ya, pergerakan dia nggak bisa selincah dengan mobil kecil. Kalau dialihkan jalan kecil juga nggak bisa sembarangan, karena jalannya harus kelasnya beda. Nanti masuk di situ jembatannya jebol, jalannya jebol dan lain sebagainya. Mungkin demikian, Pak. Terkait Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, hal ini apa yang dilakukan dalam persiapan atau antisipasi, Pak Arjani? Ya, jadi sejalan dengan kebijakan dari pemerintah pusat, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan di pembatasan 24 Maret, kami sudah memberikan sosialisasi, banyak sosialisasi di grup medsos teman-teman, asosiasi, baik per orang maupun asosiasi per kelompok, per grup, untuk kita menghimbau mereka mempersiapkan mengatur perjalanannya, sehingga ketika ada waktu pembatasan itu mereka tidak berada di puncak angkutannya. Kalaupun ada, ya mungkin ya sisa-sisa lah kewajiban yang sudah menandakan kontrak ekspor, impor dan lain sebagainya, sehingga diharapkan mereka sudah bisa mengatur perjalanannya di posisi sebelum masa pembatasan atau setelah masa pembatasan. Ada fleet management lah, pengaturan lah yang satu. Jangan ujuk-ujuk ngeruduk. Iya. Terus kedua, mereka juga bisa mengatur moda alternatifnya. Bisa menggunakan modanya Pak Iko, pakai kereta dan lain sebagainya. Itu kan nggak dilarang kereta. Nah, ini kesempatan sebenarnya untuk bisa memanfaatkan itu. Gitu. Di ruas tertentu. Di ruas tertentunya. Ya, saya kira kan kita koridor yang utama adalah dari Jakarta, Surabaya lah kalau di sini. Sehingga itu sejalan bisa di jalur kereta bisa memanfaatkan moda lain. Setuju. Ya, mungkin demikian, Pak. Terus terkait sama koordinasi antar instansi kepolisian dan dinas terkait yang lain atau pelabuhan, sejauh ini bagaimana? Jadi otomatis kita beberapa kali sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dipimpin oleh Bu Gubernur terkait rapat persiapan angkutan Lebaran, dan sudah disampaikan. Dan yang mensosialisasikan ini tidak hanya kami dari Disub, tapi Dinas juga teman-teman kepolisian juga, mereka juga melakukan sosialisasi ke jajarannya dan lain sebagainya, termasuk dengan di pelabuhan. Mereka mengantisipasi nanti kalau pas tanggal-tanggal ini berarti muatan kapal itu jangan
pas datang masa itu. Nah, harapan kita seperti itu. Dikondisikan. Karena kalau pas datang beruntun di masa pembatasan ini juga repot. Ya kan? Di sisi lain pekerja bongkar muatnya juga liburan juga masalahnya, ya kan? Betul. Beberapa jadi yang liburan tidak hanya ini pekerja bongkar muat, sopir juga pengen lebaran juga. Yeah. Ini yang kita sampaikan untuk koordinasi sehingga bisa diantisipasi. Ini yang penting lagi diantisipasi terkait fleet management daripada pengaturan operasional armada-armada itu yang beroperasi. Betul. Yeah. Kemudian dari teman-teman pemain-pemain tracking nih Pak, yang misalnya sudah telanjur terjadi nih, apa yang dilakukan? Apakah ada tindakan atau bagaimana? Jadi mungkin bisa dilihat di medsos ya, ada beberapa tindakan peringatan lah selama ini yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait baik dari Dishub maupun dari pihak kepolisian kepada mereka-mereka yang ketika ada kegiatan pembatasan dan pada waktu jam itu sibuk tetap jalan. Artinya mereka banyak yang diarahkan. Kami sudah minta tidak ditilang tapi diarahkan keluar jalur. Keluar jalur ya. Keluar jalur yang jalur prioritas angkutan lebaran. Keluar jalur dulu. Ya, mencari jalan alternatif. Kemudian kedua, mereka diharapkan bisa mentransfer muatan kepada kendaraan-kendaraan yang lebih kecil. Oh, siap. Ya. Beberapa perusahaan kita arahkan dari transfer lebih kecil. Dan memang ada hal yang sangat tidak bisa kita hindari, terpaksa ditilang karena mungkin satu armadanya mungkin tidak dilengkapi surat-surat. Oh, lain cerita lagi. Lain cerita lagi, nggak terkait angkutan lebaran. Betul. Ya memang suratnya nggak ada, kirim mati, STNK mati, lampunya mungkin mati, membahayakan. Nah itu terpaksa harus ditilang, itu bukan masalah angkutan lebarannya. Yang containerized misalnya harus melalui karena pabriknya di sana tidak memungkinkan dikondisikan untuk lebih awal karena barangnya belum ready misalnya. Gitu itu gimana? Bisa aja kita pilih jamnya. Oh, I see, Nah, pilih jamnya, jangan bongkar atau ngangkutnya itu pas jam padat, pagi, siang sampai sore misalnya, atau bisa di jam malamnya gitu loh. Jam malam mungkin jam 9, jam 10 dia baru ngirim, bongkar malam gitu loh ya. Betul. Jadi dia stay dulu di pabrik, nanti malam bisa bergerak. Sebaliknya dari pelabuhan juga seperti itu. Betul. Mungkin harapannya seperti itu. Jadi mereka bisa nunggu mungkin di lini 1 lah, mungkin di kawasan sekitar pelabuhan, di depo-depo dulu. Sementara nanti ketika lalu lintas sudah mulai longgar, monggo bisa jalan posisinya. Karena saya kira kalau jalan jam 1 malam mungkin kosong. Karena kan kapal jadwalnya udah tetap gitu kan. Jadi mereka sehari harus cepat. Betul. Ya, itu yang perlu pengkondisian ya. Jadi ini harus lebih detail lagi teman-teman untuk mengkondisikan gitu ya, Pak. Mengkondisikan. Nah, untuk cakupan di areal Jawa Timur ini yang batasan yang sekiranya krusial sekali di jalur mana, Pak? Jadi untuk Jawa Timur kan kita ada di tol, Pak ya. Di tol utama, tol Trans Jawa yang utama ya. Kemudian tol Manyar Gresik juga masuk, kemudian sampai ke timur, sampai ke Malang, hampir semua ruas tol. Itu termasuk daerah pembatasan. Tapi sebenarnya di Jawa Timur itu tidak kena arus satu arah, baik arus balik maupun arus mudik. Artinya di kita ini masih ya wajar-wajar saja lah kondisi tingkat kepadatannya, tingkat kepadatan lalu lintasnya. Nggak sampai yang ekstrim harus kayak seperti Jakarta kena arus Jakarta Jawa Tengah, itu kan satu arah dia, sampai betul. dengan Jawa Tengah, dari Jakarta sampai dengan Batang itu kena arus satu arah. Jawa Timur tidak ada yang satu arah ya, Pak? Jawa Timur nggak ada. Nah, memang kondisinya ruas-ruas jalan di arteri utama mulai dari Madiun, Caruban, kemudian Jombang, Mojokerto, Surabaya itu memang dibatasi. Termasuk ke timur, ke arah Jember, ke arah itu juga dibatasi. Memang harapannya daerah situ nggak dibatasi pun juga sudah macet, Pak. Nggak dibatasi itu daerah misalnya Probolinggo arah Jember itu pasti nggone macet itu, nggone Lumajang itu ya. Leces itu. Apalagi kalau nggak dibatasi gitu. Kalau kita lebaran dibatasi tujuannya itu memberikan ruang, karena jalannya ruang kepada
kendaraan angkutan penumpang ini bisa lebih jalan lebih smooth lagi, lebih waktunya, kalaupun macet waktunya nggak terlalu panjang-panjang banget gitu loh. Betul. Ini dengan cakupan di Jawa Timur ini antisipasi untuk pengerahan petugas-petugas di titik-titik tertentu tentunya. Ya, tentunya di daerah-daerah rawan macet dan rawan laka ini kita kerahkan anggota kita. Ada rawan macet, rawan laka ini. Ya. Tidak hanya dari kepolisian, kemudian dari Disub Provinsi, kemudian dari Disub Kabupaten Kota, ya, kita kerahkan semua untuk pengaturan daerah-daerah rawan macet ini. Betul. Siapapun stakeholder terkait kita kerahkan semua untuk pengaturan daerah rawan macet ini. Gitu, Pak. Ya. Ini isu terkait sama pembatasan angkutan barang ini kan dekat dengan dampak ekonomi isunya begitu. Ya. Nah, menurut Pak Arjani bagaimana pendapat terkait sama ini nanti terkait sama ekonomi peningkatan dan lain-lainnya mungkin. Jadi secara jelas mungkin kita belum ada hitungan secara ekonomi secara detail. Gitu ya Pak ya? Tapi secara kebijakan ini mungkin ada gangguan ekonomi lah. Iya. Ya mungkin gangguannya, ya saya kira kalau dari kita melihatnya, toh masih ada alternatif. Betul. Artinya nggak sampai buntu. Betul. Ya kan, masih ada alternatif kendaraan kecil dan lain sebagainya. Di sisi lain kadang kita jangan memblow up bahwa ini nggak macet terus nggak bisa jalan semua. Masih ada alternatif. Iya. Kemudian kedua, produsen pabrik dan lainnya juga libur juga masalah Lebaran. Iya. Nah, ini yang harus dipahami semua, bahwa Lebaran ini untuk kawasan Indonesia ini ya tradisi, bukan berarti kecuali kalau misalnya gini, masa Lebaran kita pembatasan, pabriknya tetap jalan. Iya. Buktinya juga tutup. Buktinya juga tutup. Iya kan? Iya. Nah, pabriknya jalan, nah itu mungkin berdampak ekonomi. Yeah. Tapi kalau pabriknya juga tutup, apa ya dampaknya ya? Secara signifikan mungkin nggak terlalu signifikan dampak anunya itu nggak terlalu signifikan. Isunya ini kan terkait sama panjangnya masa periode pembatasan. Tahun-tahun sebelumnya kan tidak sepanjang ini. Nah ini yang baru ini kan mulai tanggal 24 sampai tanggal 8. Sampai dengan tanggal 8 hampir 2 minggu. Ya. 1 minggu lebih kan tentunya. Ya. Nah, itu apakah ke depan ini menjadi bahan evaluasi Pak ke depannya atau memang dibuat sepanjang seperti ini tetapi tetap dilakukan pengawasan di lapangan atau memang idealnya dibuat aturan biar nggak terlalu ditebus agak pendek kan misalnya seperti itu. Seperti usulan teman-teman itu Pak. Ya, jadi gini. Dulu itu kita melatur itu kan ada masa mudik dan masa balik. Ya kan? Tapi pada prakteknya ini agak sulit ketika kita di lapangan. Oh, oke. Ya, karena pada prakteknya adalah ketika di tengah-tengah, ini aku belum selesai nih. Iya. Padahal sudah masuk pembatasan. Terus masuk yang tidak pembatasan. Nah ini jadi membingungkan orang. Banyak sesuatu yang akhirnya menimbulkan konfus di lapangan, menimbulkan konflik-konflik di lapangan. Sekarang kita nyatakan tanggal misalnya, ini yang sekarang kita besok nih tanggal berapa misalnya 28 ini sekarang atau 27 sekarang atau besok 28 ini puncak, kita prediksi puncak. Besok ini puncak, 27 28 ini puncak karena mau libur. Angkutan mudik. Angkutan mudik. Nah, kalau kita batasi dari titik itu lah ya orang yang dari Aceh itu belum masih jalan dia. Belum nyampe, begitu sampai Surabaya baru dia ini kan. Nah terus turun di mana? Nah memang kita harapannya ini tetap kita evaluasi sebenarnya dan ini menjadi kebijakan pemerintah pusat di luar kendali kami untuk terkait kebijakan ini. Ini yang menjadi hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan kita semua. Karena prakteknya juga orang sudah jauh-jauh hari terseplit supaya jauh-jauh hari mereka sudah libur, sudah pulang dulu. Terurai sedikit-sedikit. Jadi tidak langsung di periode tertentu lah. Gitu. Jadi sasaran kegiatan ini tujuannya adalah mengurangi tingkat ketinggian di grafik itu jam yang sama orang pulang, orang mudik itu. Betul. Kita turunkan itu supaya kita sebar sedikit, agak panjang supaya puncaknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Kalau terlalu tinggi-tinggi banget pernah kejadian kan di tolnya macet berjam-jam. Berjam-jam.
butuh toilet, butuh solar, butuh bensin. Ada korban lah. Banyak korban lah. Ini kita hindari berdasarkan evaluasi yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Mungkin demikian, Pak. Betul. Ini memang isu ini cukup menarik dan menjadi perhatian. Dan ini tahun-tahun kemarin nggak ada demo. Tahun ini ada demo kan itu. Karena memang menyikapi sebuah regulasi beda pandangan. Nah ini memang tidak bisa dipecah satu-satu mengkajinya ya Pak ya. Jadi memang ini kebutuhannya apa nih? Ini event nasional ini kan. Dan ini terkait apa saja? Terkait sama masyarakat yang memang mau melakukan pulang mudik, terkait sama industri dikondisikan penumpang, pengangkutan penumpang menjadi prioritas. Gitu. Pak Ardiani, apa pendapat Bapak untuk kedepannya untuk antisipasi atau yang harus dilakukan teman-teman, mohon maaf yang kemarin mungkin tidak nyaman dengan situasi kondisi seperti ini. Ini kan menjadi highlight lah buat kita semuanya kan gitu kan. Kenapa yang ini, oh ya memang mengganggu sih kan gitu kan. Tapi ada satu sikap yang sekiranya bisa menjadi solusi bersama. Monggo. Ya, yang paling penting adalah dengan pengalaman seperti ini kita menjadi lebih bijak dan lebih paham manajemen transportasi ketika event Hari Besar Nasional. Event tahunan ini ya? Event tahunal. Jadi kita pun libur ini, SKB ini tidak hanya terbit di masa angkutan Lebaran, angkutan Natal Tahun Baru juga terbit, ketika ada libur pendek berdekatan. Itu juga ada SKB pengaturan-pengaturan seperti ini. Cuman itu nggak populer gitu loh ya. Nah, yang perlu diharapkan dari kami untuk kita sosialisasikan adalah teman-teman sudah terbiasa dengan hal ini dan merencanakan jadwal kegiatannya sejak dari awal. Jadi sudah bisa mengantisipasi nih, oh nanti kalau mau Lebaran nih, nanti ada libur 2 minggu misalnya. Nah itu berarti saya terima kerjaan order itu di tanggal berapa? Pabrik produksi itu di tanggal berapa? Batas terakhirnya di tanggal berapa? Nah, kira-kira kalau terpaksa sekali harus kirim tanggal itu nanti diambilkan stok dari mana? Apakah yang dari Jember itu di sini atau mungkin ada pabrik gudang yang nggak jauh-jauh, ditumpuk dulu di sekitaran Surabaya supaya orang nggak terlalu harus perjalanan jauh. Nah, manajemen itu yang perlu lebih kita sosialisasikan kepada mereka itu. Termasuk, wah ini biasanya saya kirimnya ke Jakarta pakai truk nih. Wah, apa alternatif lain? Oh kereta ada ternyata. Selama ini mungkin nggak ngerti kalau ada kereta ke Jakarta ngangkut kontainer, ya kan? Selama ini mereka ngertinya transporter itu hanya by truck aja. Kereta nggak tahu. Ini kesempatan, peluang untuk perusahaan-perusahaan multimoda untuk menyampaikan kepada mereka untuk benar-benar menggunakan alternatif moda lain. Termasuk bagaimana perusahaan-perusahaan ini armada-armada yang dioperasikan sudah benar-benar dioperasikan secara layak jalan. Apakah pemeriksaan kendaraan terkait safety-nya sudah dijalankan, terkait pelaksanaan sistem manajemen keselamatan di perusahaan transport ini atau member-member ini dijalankan. Otomatis kalau kita paham seperti itu, kita akan hati-hati dalam menentukan pilihan. Kita paksa pun dengan kondisi yang seperti ini macet, sopir itu masa kerjanya maksimal jalan terus itu 4 jam, istirahat 1 jam maksimal. Dalam waktu kerja 8 jam. Lah kalau pada waktu Lebaran ini dia jalan 12 jam itu nggak bisa berhenti, bagaimana safety-nya? Nah ini yang harus menjadi pertimbangan bersama, tidak hanya kepentingan sesaat bahwa oh saya harus jalan. Boleh, tapi diatur manajemennya. Boleh jalan, makanya Menteri banyak di medsos disampaikan, pemerintah itu tidak melarang, tapi membatasi dan mengatur. Makanya perusahaan-perusahaan itu harus lebih bijak dalam menata format penyampaian informasi kepada member-member dan anggotanya. Mungkin demikian, Pak. Betul. Jadi awareness, kepedulian. Peduli ini memang menjadi bentuk sebuah antisipasi yang kemudian bisa menjadi bentuk manajemen, pengaturan. Karena ya itu tadi jangan
dipotong sepenggal dalam melihatnya, gitu ya Mas Jeni. Jadi harus disiapkan kalau memang nanti bulan depan nih, tahun depan nih berbicara nih bulan tertentu ini ada event namanya Lebaran, pasti impact-nya dengan pengangkutan, gitu ya Pak ya. Nah dengan pengangkutan, ya otomatis semua pelaku yang terkait mengkondisikan, mengatur. Bagaimana itu bisa terkondisikan dengan baik, tanpa mengganggu yang lain. Itu gitu ya Pak Ji. Iya, seperti itu. Ini akan lebih menarik. Ini akan meningkatkan bagaimana kita bekerja sama dengan baik, meningkatkan layanan yang lebih bagus, dan otomatis sinergi bersama ini tetap optimal, gitu. Teman-teman semuanya, ini memang menjadi bahasan yang unik dan mungkin tahun depan kita bisa diskusinya sebelum ada rame-rame. Jadi kita akan diskusi ke depannya, mungkin kita akan terwaktulah nanti. Jadi biar kita tahu bagaimana preparing, jatuhnya seperti itu ya. Persiapan untuk antisipasi terkait sama transportasi angkutan di saat musim libur Lebaran. Terima kasih Pak Rajani atas waktu dan pencerahannya, informasinya buat kita semuanya. Teman-teman muatmuat.com di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, kita akan sharing-sharing di situasi, informasi, dan solusi yang lainnya, dan semoga ini menjadi satu manfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, kita ketemu di lain waktu, dan selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muatmuat.com, jalan mudah bersama. Terima kasih. Muat.